Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dalam nama Dewa yang suci, dalam arti surga, aku memanggilmu untuk menyatukan kembali dagingku. Wosh, wosh, wosh. Buom, duar duar duar. Saat suara Suhan jatuh, badai angin gemuruh, ledakan beruntun, alam menjadi kacau. Penjara jurang yang dilemparkan malam suci telah menjadi ilusi pada saat ini. Malam suci dapat dengan jelas merasakan bahwa sesuatu telah menembus penjara jurang, tetapi dia tidak tahu apa itu. Hal yang sama juga terjadi pada Tianling. Dia merasa ada sesuatu yang dibungkam dalam tetesan hujan. Tetesan air hujan tidak dapat membekukannya, jadi dia hanya bisa merasakan sesuatu yang memasuki tubuh Suhan. Hal yang sama berlaku untuk Yue Hua. Dia menggunakan sihir penginderaan bumi, dan dia memiliki perasaan yang paling jelas tentang hal ini, tetapi bahkan dia masih tidak tahu apa itu. Dunia berdengung, kehampaan bergetar, dan nafas perubahan menyebar dari sini. Bahkan Yuze merasakannya, Liu Feng merasakannya, Hong Yu, Xianger, Sangguan Mingxin, dan bahkan semua orang yang berdiri di kapal perang Void di layar, merasakannya. Pada saat ini, di bawah perubahan kehidupan ini, semua orang, termasuk lelaki tua itu, gemetar, dan ada rasa takut yang tak terlukiskan di dalam hatinya yang tidak bisa menahan untuk bangkit. Apa itu? Orang tua itu menunggu Renda untuk mengejutkan. Mereka tidak takut pada Suhan, mereka masih menangkap kura-kura suci Suhan di guci saat ini, tapi ketakutan akan arti itu, tanpa alasan, hanya bangkit diam-diam dan membuat mereka gemetar. Pusatkan pikiran saya. Pada saat ini, teriakan keras Suhan keluar lagi. Saat suaranya jatuh, nafas perubahan tiba-tiba menghilang, dan ketakutan di hati lelaki tua itu dan yang lainnya menghilang dalam sekejap. Hanya Suhan, meski dia masih menderita rasa sakit yang hebat, tapi sudut mulutnya memunculkan senyuman yang semakin intens. Pada saat saya menjadi iblis, saya membagi pikiran saya menjadi 9 bagian. Meskipun tubuh saya mati dan terlahir kembali di sini, pikiran saya masih bertahan. Hari ini, saya akan mengingat utas pertama. Wosh! Pikiran yang tidak terlihat menembus langit dan bumi, menembus ruang angkasa, bahkan menembus penjara jurang, bahkan tetesan air hujan yang dijatuhkan oleh roh langit langsung memasuki tubuh Suhan. Pikiran ini tidak terlihat dan tidak jelas. Ketika dia memasuki tubuh Suhan, ada saat-saat perjuangan, tetapi saat berikutnya seperti menemukan tuannya sendiri, penuh kegembiraan. Wosh! Setelah memulihkan sinar jiwa pertama, Suhan menghela nafas lega. Nafas inilah yang membuat warna kulit semua orang berubah secara drastis. Harimau suci Baiwu tampak biasa saja, tetapi di dalamnya, itu memiliki makna ketakutan yang lebih intens bagi orang tua dan semua orang yang menyaksikan. Benda tak terlihat barusan memasuki tubuhnya. Mata Seng Ye membelalak. Jika tidak masuk ke tubuhku, bisakah ia juga masuk ke tubuhmu? Suhan melirik Holy Ye dengan miring, lalu berkata, kumpulkan dagingku. Wosh! Untaian pikiran baru saja muncul tanpa terlihat, dan langsung membungkus semua elemen sihir, dan di bawah perintah Suhan, mereka semua bergegas menuju Suhan. Siuh siuh siuh. Segera, di mata semua orang yang tidak bisa mempercayainya, leher, telapak tangan, lengan, kaki dan bagian tubuh lainnya segera menyatu. Ada sebening kristal, dikelilingi banyak warna, cepat kental. Mustahil. Malam suci dan yang lainnya menjerit dan menjerit, seolah-olah mereka telah melihat hal-hal yang sangat mengerikan. Mereka tidak pernah berpikir, apalagi melihat, bahwa seseorang dapat menggunakan elemen sihir untuk memadatkan daging. Tubuh fisik itu ilusi, membawa warna elemen magis yang tak terhitung jumlahnya, dan itu terlihat sangat indah, yang berasal dari Suhan. Duar. Setelah mengembunkan tubuh fisiknya,
kepala Su-han meledak dengan keras. Melihat kepalanya meledak, pemuda itu dan yang lainnya sama sekali tidak senang, karena mereka semua tahu bahwa Su-han melakukan ini dengan sengaja. Dia ingin meledakkan kepalanya, dan pada saat yang sama, menggunakan elemen sihir untuk memadatkan kepalanya seperti kohesi. Wosh! Faktanya, itu persis sama, saat kepala Su-han meledak, spar hitam melayang keluar. Dan tombak sihir tak berujung itu meledak satu persatu, dan dalam sekejap mata, ada 100.000 elemen sihir, semuanya digunakan untuk memadatkan kepala Su-han. Kecepatan pengembunan semacam ini sangat cepat, hampir dalam sekejap, ada garis luar ilusi, dan kemudian, mata, hidung, mulut, telinga, dan bagian lainnya. Kepala yang lengkap, terhubung sempurna tanpa cacat. Sekilas Su-han saat ini, temperamennya sama sekali berbeda dari sebelumnya, benar-benar seperti kaisar kuno datang ke dunia. Dia melambaikan telapak tangannya, dan pakaiannya muncul, dan jatuh ke atasnya dengan ringan. Saat pakaian Su-han dikenakan, semua warna di tubuh Su-han menghilang, dan ilusi juga menjadi substansi. Tampaknya daging dan darah, tidak berbeda dari orang biasa, tetapi hanya sedikit sebening kristal, seolah-olah lapisan cahaya berkabut terpancar dari tubuhnya. Benar-benar sukses. Pemuda itu mengertakkan gigi. Dia tidak bisa merasakan rekondensasi Su-han, yang menguntungkan Su-han. Tapi dia tahu bahwa mengembunkan tubuh dengan elemen sihir langit dan bumi tidak akan lemah. Kekacauan kecil ini, benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Ekspresi pria tua itu juga sangat suram. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan semua tubuh Su-han, bahkan jika itu adalah rampasan, tidak mungkin untuk diselesaikan. Jadi, hanya untuk membunuh Su-han. 1,5 menit lagi, kata-kata samar itu keluar, menghitung waktu, tapi kali ini, bukan lelaki tua itu yang menghitung, tapi Su-han. Dengan lambaian telapak tangannya, dia mengambil spar hitam itu ke tangannya dan menelannya dalam satu gigitan. Boom! Setelah beberapa saat, aura tirani meletus dari Su-han. Itu adalah aura magister tingkat 5. Pada level ini, akan sangat sulit untuk tidak memperbaiki alam kecil, dan Su-han masih hanya magister tingkat 4 setelah sekian lama setelah dia terlahir kembali. Hari ini, di bawah elemen magis yang sangat kaya ini, di bawah ratusan ribu spar sihir, dia akhirnya berhasil menerobos lagi dan dipromosikan menjadi magister hebat tingkat kelima. Tetapi bagi Su-han, promosi ke tier 5 bukanlah kejutan. Yang paling mengejutkan adalah dia menyatukan kembali tubuhnya. Di kehidupan sebelumnya, beberapa orang menyatukan kembali tubuh mereka dengan berbagai cara untuk meningkatkan serangan, pertahanan, kecepatan, dan sebagainya. Tapi tubuh fisik yang mereka kental sangat lemah dibandingkan dengan Su-han. Su-han pingsan total, dan segera terkondensasi dengan elemen sihir langit dan bumi. Pada saat ini, dia tidak terlihat berbeda dari orang biasa. Dia adalah daging dan darah, tetapi hanya Su-han yang tahu bahwa tubuhnya tidak nyata, tetapi ilusi. Tidak nyata bukan berarti buruk. Su-han samar-samar ingat bahwa Raja Roh peringkat ke-7 dalam peringkat kekuatan Sanktuari didasarkan pada energi spiritual dari langit dan bumi, mengembunkan tubuh fisik, dan itu sangat kuat sehingga banyak orang gemetar. Tubuh fisik yang dipadatkan oleh elemen sihir memiliki terlalu banyak manfaat. Pertama, Su-han dapat dengan jelas merasakan bahwa penelitiannya tentang elemen sihir jauh lebih jelas daripada sebelumnya, seolah-olah sebelumnya dia telah dilapisi dengan lapisan tule, dan pada saat ini, lapisan tule ini telah ditembus. Kedua, penyerapan elemen sihirnya juga tak terhitung jumlahnya lebih cepat dari sebelumnya. Ketiga, ia menyatukan kembali tubuhnya dengan unsur-unsur sihir, yang tidak terbatas. Tubuhnya mencakup berbagai aliran sihir yang pernah ia kuasai, serta berbagai aliran sihir yang tidak ia kuasai. Dengan kata lain, Su-han saat ini, seperti halnya Xianger, memiliki fisik dari semua penyihir. Adapun yang keempat, ini adalah poin terakhir dan terpenting. Dia adalah ilusi. Su-han bisa pingsan atau menghilang kapan saja. Sederhananya,
Selama masih ada elemen sihir, meski hanya sebuah jejak, Su Han bisa mengembun kembali. Tidak bisa dibunuh, tidak bisa dihancurkan. Ini sama dengan Raja Roh. Raja Roh memadatkan tubuhnya dengan aura langit dan bumi. Selama ada aura, bahkan jika tubuhnya dihancurkan oleh orang-orang, itu masih bisa mengkonsolidasikan kembali. Inti dari keduanya sama, tetapi Raja Roh mengandalkan daging, sedangkan Su Han mengandalkan elemen sihir. Tidak buruk, Su Han mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan di dalamnya, dan berkata sambil terkekeh, di kehidupan terakhir, hidupku biasa saja. Di kehidupan sebelumnya, Su Han telah mencapai tingkat dominasi tempat suci. Dia tidak tahu berapa banyak krisis yang sudah dia lewati. Pada saat itu, dia tidak memiliki seni kaisar naga iblis, tidak ada teknik rahasia yang kuat, sihir, dan tidak ada tubuh khusus. Benar-benar hanya orang biasa, melangkah selangkah demi selangkah. Dalam kehidupan ini, kondisinya jelas jauh lebih kuat daripada di kehidupan sebelumnya. Meskipun tubuh fisik telah dipersatukan kembali, tingkat kultivasi belum banyak meningkat. Magister hebat tingkat 7, saya masih bukan lawan. Su Han berkata pada dirinya sendiri. Jika dia sendirian di sini, dia sama sekali tidak takut pada lelaki tua itu dan yang lainnya, karena meskipun yang terakhir itu kuat, dia tidak dapat membunuhnya sama sekali. Tapi sekarang, dengan Lian Yuze dan yang lainnya di sisinya, dan Xianger, Su Han tidak bisa melihat mereka terbunuh, jadi masih harus kabur. Tapi melarikan diri sekarang jauh lebih mudah dari sebelumnya. Penjara jurang. Su Han memandang malam suci berpakaian hitam di layar. Bagaimana denganmu sebagai magister besar tingkat 6? Penjara jurang ini bisa mengurung kami, tapi saat ini, itu tidak berguna. Saat suara itu jatuh, sosok Su Han melintas dan bergegas ke jurang. Hujan es, datang untukku. Pada saat ini, Tianling berbicara. Su Han telah bergegas keluar dari jangkauan paket Xuanwu, dan hanya bisa terkena hujan. Selama dia terkena, Tianling akan memiliki kepercayaan diri untuk membekukan Su Han. Namun, di saat berikutnya, wajahnya terlihat jelek. Aku melihat sosok Su Han berkedip, dan tetesan hujan memang jatuh padanya, tapi tetesan hujan yang mengejutkan tadi jatuh ke tubuh Su Han, tapi itu seperti tetesan hujan biasa dan tidak menyebabkan Su Han terpengaruh. Ada jeda sekecil apapun pada gambar itu, belum lagi membekukannya. Dia menyelesaikan hujan gelap jiwa es saya, ucap Tianling dengan muram kepada lelaki tua itu dan yang lainnya. Orang tua itu tidak berbicara, dan dia tidak membutuhkan Tianling untuk berkata, mereka semua memiliki mata dan mereka dapat melihatnya secara alami. Di mata mereka, Su Han melewati tetesan hujan dan datang ke penjara jurang, dengan telapak tangan terulur dan diletakkan di atasnya dengan tenang. Wung! Tiba-tiba, ada suara mendengung, dan riak di jurang penjara dengan cepat berputar, seolah-olah bertarung dengan Su Han. Buka untukku. Detik berikutnya, Su Han berbicara tiba-tiba. Crash! Hanya mendengar cibiran, seolah-olah selembar kertas tipis robek. Di dalam ruang penjara jurang, celah besar muncul, memperlihatkan luar angkasa. 1 menit lagi, ucap Su Han menoleh, menatap lelaki tua yang suram itu dan yang lainnya, dan tersenyum sedikit. Aku benar-benar minta maaf, kapal kosongmu masih terlalu lambat, ucap Su Han mengejek. Kamu tidak bisa lari dariku, ucap orang tua itu tegas. Lalu apa kau akan terus mengejar, ucap Su Han dingin. Wosh! Dengan lambaian tangan besar Su Han, cahaya tak terlihat muncul, yang merupakan elemen sihir atribut angin. Sinar cahaya ini akan membungkus Lian Yuze dan yang lainnya, dengan cepat melewati celah-celah, dan bergegas menuju kejauhan. Warna adalah kekosongan. Kecepatan mereka saat ini jauh lebih kuat, apakah karena terobosannya? Tianling mengerutkan kening. Tidak. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, kalian semua harus tahu kecepatan dari magister tingkat 5. Alasan kenapa dia begitu cepat pasti karena dia menyatukan kembali tubuhnya dengan elemen sihir. Benar,
Zheng Ye juga berkata, dia yang ingin datang ke saat ini seharusnya telah memahami terlalu banyak elemen sihir antara langit dan bumi, dan tubuhnya sudah tersusun dari elemen sihir, secara alami menarik banyak elemen sihir untuk diikuti. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli dia meluncurkan serangan, atau melarikan diri, tidak akan memakan banyak biaya. Bagaimana dengan ini? Tidak peduli seberapa cepat dia, tidak peduli seberapa tinggi dia tidak bisa menyamai kecepatan kapal perang kosong. Yue Hua mendengus dingin. Gandakan kecepatannya, ucap orang tua itu. Baik, ucap seseorang di belakangnya segera setuju dan melambaikan telapak tangannya, dan spar sihir yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Faktanya, barusan mereka mampu meningkatkan kecepatan kapal perang kosong ini, tidak hanya 2 kali lipat, bahkan jika itu 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tapi konsumsi kenaikan ini terlalu besar. Hanya mereka yang tahu bahwa jika kecepatannya digandakan, 1 juta spar ajaib akan dikonsumsi dalam 1 jam, dan dengan kecepatan 2 kali lipat, 5 juta akan dikonsumsi dalam 1 jam. Pertarungan sihir sangat berguna bagi para penyihir, mengapa tidak menyimpannya? Tidak peduli berapa banyak spar sihir yang mereka miliki, mereka tidak dapat menahan konsumsi seperti itu. Aku tahu itu, aku baru saja meningkatkan kecepatan, dan mereka tidak akan kabur. Pemuda itu mengertakkan gigi. Kamu masih punya wajah untuk dikatakan. Orang tua itu tiba-tiba menatapnya dan berkata dengan dingin, memberikan kotak kuno Qingyang kepadamu, tetapi kamu tidak dapat melindunginya. Saya pikir kamu tidak layak. Mendengar ini, wajah pemuda itu berubah dan dia menjadi lebih muram. Semua orang berpikir bahwa penjara jurang, hujan gelap jiwa es dan sihir lainnya, cukup untuk mengendalikan Su Han dan yang lainnya. Bagaimanapun, itu dilemparkan oleh magister besar tingkat ke-6, kuat dan menakutkan. Siapa yang pernah mengira Su Han benar-benar berhasil menerobos sebelum pertarungan, dan bahkan mati-matian bersatu kembali dengan tubuhnya, kuncinya juga berhasil. Kejar, teriak orang tua itu memerintahkan. Boom, kapal perang Void menggandakan kecepatannya, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Saat bergerak, jejak hitam besar di belakang ditarik, dan saat kapal perang Void menjauh, kapal itu berangsur-angsur pulih. Dengan kecepatan Su Han saat ini, dia menghubungkan elemen sihir langit dan bumi dan menggunakannya untuk penggunaannya sendiri, yang setidaknya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dan memang, seperti yang dipikirkan lelaki tua itu, konsumsi Su Han hampir tidak ada. Putra suci Sumiji, selama berpacu, Su Han membalik telapak tangannya, dan cincin hitam muncul di atasnya. Ketika dia melihat cincin ini di bawah gua kotak kuno Qingyang sebelumnya, Su Han merasa sedikit akrab, tetapi dia kekurangan waktu dan tidak dapat mengingat apa itu. Pada saat ini, dia akhirnya ingat. Ini adalah putra suci Sumiji, salah satu dari 3 harta paling berharga dari iblis suci Kaisar kuno. Benda ini telah disempurnakan oleh Kaisar Mogu Suci dari awal Siulian. Mogu Suci sendiri adalah pemurni, dan bahkan seorang alkemis, yang mampu memurnikan berbagai pil dan item. Dengan berjalannya waktu, seiring dengan semakin kuatnya basis kultivasi Kaisar Sein Mogu, putra suci ini pasti memiliki sebuah cincin, dan Kaisar Sein Mogu juga meningkat selangkah demi selangkah dan diperkuat selangkah demi selangkah. Akhirnya, ia menjadi yang kuat di seluruh tempat suci. Benda ini memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama dapat menampung makhluk hidup sesuai dengan basis budidaya yang dimiliki orang yang dirasuki. Seperti manusia, monster, tumbuhan, dan lainnya, semua bisa disimpan. Fungsi kedua adalah untuk mempercepat waktu dan memperlambat waktu sesuai dengan basis budidaya pemiliknya. Fungsi ketiga juga dapat membuka dunia sesuai dengan basis kultivasi yang dimiliki. Fungsi pertama tampaknya tidak banyak berguna, tetapi pada kenyataannya, ini membuka jalan bagi 2 fungsi lainnya. Waktu mempercepat dan membuka dunia. Bayangkan saja, betapa buruknya memiliki Siulian 2 kali lebih cepat dari yang lain. 2 kali lebih banyak, bagaimana kalau 3 kali?
Ini adalah penjelasan yang paling sederhana dan sangat jelas. Begitulah cara Kaisar Mogu Suci memberitahu Su Han, dan semua orang di tempat suci mengetahuinya. Pada saat yang sama, tidak hanya waktu dapat dipercepat, tetapi juga waktu dapat diperlambat. Dibandingkan dengan waktu akselerasi, waktu perlambatan adalah yang paling penting bagi mereka yang kuat di Sanctuary. Ada banyak pria kuat yang akan menerobos, tetapi hidup mereka sudah dekat, dan mereka akan duduk. Bahkan jika mereka akan menerobos, bagaimanapun juga, tidak ada terobosan sebelum kematian. Dan waktu perlambatan Putra Suci Sumijie dapat sangat meningkatkan kemungkinan terobosan bagi mereka. Di dunia luar, jika hanya ada 1 hari tersisa, maka akan ada 2 hari, 3 hari, bahkan 5 hari, 10 hari di Putra Suci Sumijie. Puluhan kali, ratusan kali lebih lambat. Langit pemurnian jiwa. Dengan cara ini, orang-orang kuat itu punya waktu untuk menerobos. Begitu mereka menerobos, umur mereka akan meningkat tajam, dan kekuatan mereka juga akan meningkat tajam. Di kehidupan terakhir, Su Han tahu bahwa orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah bertanya kepada Kaisar kuno Sein Mogu. Bahkan jika mereka tidak dibutuhkan untuk saat ini, mereka akan mencoba yang terbaik untuk menang. Bahkan jika bukan karena Putra Suci Sumiji ini, tetapi juga untuk orang Sein Mogu, bagaimanapun juga, Sein Mogu sendiri adalah dewa, dan pada saat yang sama, dia juga seorang perajin dan alkemis papan atas. Dengan semua pemikiran ini, dapat dikatakan bahwa Kaisar Mogu jelas merupakan salah satu orang terkaya di seluruh tempat suci. Su Han juga kaya, tapi dia adalah tuan dari tempat perlindungan dan tuan dari Pavilion Tusen. Tidak bisa dikatakan bahwa semua barang miliknya adalah miliknya. Kaisar Mogu Suci berbeda, dia adalah seorang kultivator biasa, dan semua item adalah miliknya. Adapun fungsi terakhir, untuk membuka dunia, ada banyak kemampuan hebat di tempat suci yang bisa melakukannya, tidak kuat, tapi pasti tidak lemah. Setidaknya, bagi Su Han sekarang, ini pasti memiliki efek yang sangat besar. Ternyata itu anak suci Sumiji. Su Han menarik napas dalam-dalam, meskipun benda ini adalah harta, ini agak tidak berasa dibandingkan dengan yang lain. Benar-benar hambar, karena Seng Mogu dulunya adalah dewa hukum 7 garis, jika dia ingin mendapatkan hak untuk menggunakan Putra Suci Sumiji ini, dia harus mati terlebih dahulu dan pikiran spiritualnya menghilang. Selain itu, diperlukan 7 elemen sihir, dan 7 elemen sihir ini harus memiliki atribut yang sama persis dengan Sein Mogu. Ini saja membuat orang lain kehilangan ide untuk merebutnya. Mungkin mudah untuk merebut Putra Suci Sumiji, tetapi dengan 7 elemen sihir, sangat sulit untuk dibandingkan. Tidak ada gunanya menyinggung 7 elemen Dewa Kaisar Sein Mogu hanya karena sesuatu yang tidak dia gunakan. Barang lama, apakah kamu benar-benar mati? Su Han bergumam. Dia adalah seorang penyihir dari seluruh keluarga saat ini, dan dia secara alami memenuhi persyaratan dari penyihir 7 baris Kaisar Mogu, dan dia segera menemukan pikiran ilahi dan jatuh di cincin Sein San Sumiji. Saat jatuh, tubuh Su Han sedikit gemetar. Karena dia takut pikiran rohaninya benar-benar bisa diintegrasikan ke dalam Sein San Sumiji. Setelah itu benar-benar terintegrasi, itu berarti Kaisar Mogu Suci benar-benar mati. Sejak memasuki dunia Dewa Iblis, Su Han bersikap skeptis, tapi bagaimanapun juga, dia hanya skeptis. Pada saat ini, dia mendapatkan Putra Suci Sumiji, yang merupakan salah satu dari 3 harta Kaisar Iblis Suci, dan itu juga hal yang dapat menentukan apakah Kaisar Iblis Suci itu mati atau hidup. Dari sudut pandang Su Han, meskipun Putra Suci ini pasti berharga, dia lebih suka tidak melakukannya. Sekarang, tidak banyak hal yang dapat menakuti Su Han, dan kehidupan dan kematian Kaisar Sein Mogu adalah salah satunya. Barang lama, jadilah kuat, gumam Su Han menarik napas dalam-dalam, ekspresinya sedikit gugup. Master Pavilion, ada apa denganmu? Tanya Lian Yuze sedikit bingung. Bahkan Lian Yuze dan yang lainnya sedikit terkejut,
Ini pertama kalinya mereka melihat Su-han begitu gugup sejak bertemu dengan Su-han. Meskipun dia baru saja dikepung dan hampir mati di penjara jurang, Su-han tidak menunjukkan ekspresi gugup. Tidak ada, jawab Su-han menggelengkan kepalanya. Wosh! Kesadaran ilahi jatuh pada putra suci Sumiji, dan yang terakhir tiba-tiba berdengung, mengeluarkan cahaya hitam yang kuat. Kontak antara pikiran ilahi Heimang dan Su-han tampaknya agak menjijikkan. Tidak mati. Setelah merasakan penolakan, mata Su-han berbinar. Tapi di saat berikutnya, penolakan itu menghilang seketika, dan pikiran ilahi Su-han dan putra suci Sumiji ini hampir langsung menyatu. Su-han tertegun, dan berdiri di sana dengan hampa, bingung. Dia mengira Heimang menolak pikiran sucinya sendiri karena Kaisar Mogu Suci masih hidup, sekarang sepertinya itu hanya penolakan naluriah sesaat. Pikiran ilahinya melihat segala sesuatu di dalamnya melalui putra suci Sumiji. Itu hitam pekat, seolah-olah itu adalah penampilan paling kuno dari putra Sumiji. Kaisar Sein Mogu telah meninggal, semua dunia yang dia buka menghilang, dan segala sesuatu di dunia ini runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Putra suci Sumiji saat ini benar-benar hanya harta karun dalam keadaan aslinya. Sial! Su-han tiba-tiba meraung ke langit. Dia tidak mendapatkan kegembiraan dari harta karun itu, hanya hawa dingin yang terpancar dari seluruh tubuhnya. Bahkan Lian Yuze dan yang lainnya terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Orang yang memberontak padaku, jika kamu tidak membunuhku, apa gunanya mayatku? Raungan teriakan, gemetar seperti guntur, menyebar kemana-mana. Master Pavilion, kakak laki-laki, melihat penampilan Su-han seperti orang gila, Yuze dan yang lainnya serta Xianger pun khawatir. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka bisa mengerti bahwa sesuatu yang membuat Su-han sangat marah pasti telah terjadi. Kamu Kaisar kuno iblis suci yang bermartabat, Dewa Sihir Tujuh Puncak, tidak bisakah kamu lari jika kamu tidak bisa mengalahkannya? Tidak bisakah kamu lari? Tua, otakmu tidak cukup baik, jangan salahkan aku. Su-han terus berteriak, seolah-olah dia sedang berbicara dengan langit dan bumi, tetapi juga seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang. Pada akhirnya, suaranya semakin kecil dan lemah, dan akhirnya terdiam. Di kehidupan sebelumnya, Su-han duduk di tempat suci dan memimpin pasukan yang tak terhitung jumlahnya, yang bisa dikatakan sangat brilian. Dia tidak bisa membayangkan kekacauan macam apa yang akan dia lihat ketika dia kembali ke tempat suci. Wung! Ada getaran yang mengejutkan di kejauhan, dan samar-samar terlihat retakan hitam besar menyebar ke arah sini. Master Pavilion, mereka mengejar. Ekspresi wajah Lian Yuze berubah. Su-han tiba-tiba menoleh, dan matanya yang gelap berubah menjadi warna ungu tua saat ini. Bentuknya sangat aneh sehingga mereka bisa membuat orang tenggelam. Lian Yuze meliriknya dan segera merasakan getaran. Pergilah. Su-han berkedip, cahaya ungu menghilang, dan cahaya hitam dipulihkan kembali. Semua orang dengan cepat bergerak menuju kejauhan. Tak lama setelah mereka pergi, kapal perang besar yang kosong datang dengan cepat. Tuan kota, mereka telah tinggal di sini. Yuehua berkata, saya bisa merasakannya. Mereka tidak bisa lari jauh, lalu mereka mengejar. Orang tua itu berkata, ini layak menjadi tubuh fisik yang dipadatkan dengan elemen sihir. Saya menunggu semuanya berhenti, tetapi itu tidak akan berhasil. Tidak bisa menghentikannya, tapi bisa mengejarnya, cepat atau lambat dia akan mati di tanganku. Seng Ye mendengus dingin. Di tempat lain, ini adalah pegunungan yang sangat besar. Di pegunungan, ada banyak puncak yang menjulang tinggi, dan setiap puncak setinggi ribuan meter. Saat ini, ratusan orang berdiri di sini di depan salah satu puncak. Mereka mendongak dan melihat ke atas. Di puncak gunung, sebuah buku yang memancarkan cahaya warna-warni mengambang. Taiko Mozun. Meskipun mereka tidak tahu apa yang tercatat di buku, hanya mengandalkan cahaya warna-warni dan kemampuan buku untuk mengapung sendiri, orang bisa menebak bahwa ini jelas bukan apa-apa. Ambil.
Di antara kerumunan, seseorang tiba-tiba berbicara. Segera setelah itu, beberapa sosok bergegas keluar, salah satu pemuda melambai, dan pita cemerlang muncul di bawah kakinya berdiri di atas pita, kecepatannya meningkat tajam, dan dia bergegas menuju buku itu. Selain itu, dua orang tua mengikuti, kecepatannya juga sangat cepat. Pemuda ini benar-benar jenius dari Super Sek Immortal Dao Court Lohua. Jun Lohua, mangkuk ungu sebelumnya telah diberikan kepadamu oleh Xiaoji, apa kau masih ingin merebut buku ini? Seorang wanita berusia 20-an membuka mulutnya. Dia cantik, tetapi ada roh jahat dan buas di antara alisnya. Dia memandang Jun Lohua dengan niat membunuh. Wanita ini juga orang sekte super. Sekte yang dimilikinya bernama Pavilion Hua Sen, dan dia adalah Sui Qiao, orang yang akan menjadi dewa. Setelah Anda melalui transformasi dewa, tingkat kultivasi Anda akan meningkat dengan cepat, dan status Anda juga akan meningkat tajam. Sui Qiao, aku telah mengambil mangkuk ungu itu. Untuk alasan ini, aku bahkan pernah menyerangmu sekali. Kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa kamu memberikannya kepadaku. Jun Lohua berbicara, tetapi tidak berhenti, atau menoleh ke belakang. Semua orang mengerti bahwa Sui Qiao terlihat cantik, kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya itu sangat kejam, tetapi setiap kali dia menyerang, dia akan kalah, dan Jun Lohua telah menderita serangan diam-diam darinya, dan sekarang dia masih memiliki luka tersembunyi di tubuhnya. Jika itu diubah menjadi orang lain, pukulan itu akan hilang. Itu adalah ketidakmampuanmu sendiri. Sui Qiao mendengus dingin, tidak merasa malu sama sekali. Siuh siuh siuh. Setelah mereka berdua, sekelompok sosok dengan cepat bergegas keluar. Semua jenius dari sekte kelas 1 dan kelas 2, di bawah perlindungan para pengawal mereka ingin merebut buku kuno itu. Mereka sama sekali tidak takut pada Jun Lohua dan Sui Qiao, karena ada penjaga di sekitar mereka, hampir tidak mungkin alam Dewa Naga membunuh secara instan. Selama buku itu bisa diambil, para penjaga akan memiliki kepercayaan diri dan kecepatan untuk melarikan diri. Bahkan jika mereka hanya mendapatkan salah satu dari harta karun ini, itu sudah cukup untuk membuat mereka bangga. Wosh! Saat mereka bergegas, buku kuno itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan terang, seolah-olah itu adalah perlindungan diri. Tirai tipis muncul di depan semua orang. Hancur untukku, teriak Jun Lohua. Di antara tangan Jun Lohua, sebuah tombak muncul, ujung tombak yang tajam, bercampur dengan kekuatan naga, menusuk tirai cahaya. Duar, tirai cahaya segera berdesir, tetapi dengan cepat pulih. Jelas, pukulan ini tidak banyak berpengaruh. Sui Qiao juga menembak, seperti namanya, suhu sekitar turun, dan salju benar-benar turun. Kepingan salju ini memadat menjadi 1000 pedang panjang, yang menembus tirai cahaya. Duar duar duar, tirai tipis itu terbentur dan mengeluarkan suara keras, tapi itu masih belum terputus. Aku akan menyerang bersama, tapi dengan kekuatan satu orang, itu tidak akan hancur sama sekali. Ucap Jun Lohua. Yang lain juga mengerti bahwa mereka segera mengumpulkan kekuatan penuh mereka. Semua jenis serangan berkumpul sedikit, dan mereka jatuh dengan ganas. Duar duar duar, kraak, retak. Di bawah pemboman ratusan orang tirai cahaya tiba-tiba pecah, dan sebuah lubang muncul di sekitar lubang. Sejumlah besar retakan memenuhi jarak, seperti pecahan kaca. Rusak. Mata semua orang berbinar, namun, mereka juga sedikit kecewa, karena menurut pengalaman masa lalu, grade item perlindungan yang mudah meledak itu tidak tinggi. Tapi betapapun tingginya nilainya, itu juga merupakan harta karun dari gerbang rusa, apalagi nilai buku ini tinggi atau rendah, bagaimana mereka bisa tahu kalau mereka tidak mendapatkannya? Buom, tirai cahaya pecah, dan kecepatan Jun Lohua segera meningkat, yang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, dan langsung pergi ke pintu masuk gua. Brengsek, ini trik lain. Roh jahat di antara alis Sui Qiao semakin kuat dan kuat, itu adalah Xiaoji sebelumnya, kali ini, kamu tidak ingin mendapatkannya. Memanggil,
Ketika suara itu jatuh, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, menginjak kepingan salju yang jatuh dan dengan cepat mengejar Jun Lohua. Pada saat yang sama, dia melambaikan telapak tangannya, dan suhu antara langit dan bumi turun lagi, dan ruang tampak membeku, yang sangat mengurangi kecepatan jatuhnya Jun Lohua. Dalam sekejap mata, Sui Qiao melampaui Jun Lohua. Wajah yang terakhir merosot melihat Sui Qiao telah melewatinya. Ketika dia tidak berdaya, dia tiba-tiba mendengar ledakan dari belakang. Semua orang juga mendengarnya, suaranya terlalu keras, dan bercampur dengan suara mencemooh. Mereka tidak bisa membantu menoleh karena takut ada krisis di belakang mereka. Pada tampilan ini, dia tercengang. Mereka melihat aliran cahaya datang dari kejauhan dengan cepat, dan kecepatannya tak terlukiskan. Suara ejekan itu justru karena terlalu cepat sehingga menyebabkan ruang terkoyak. Dan raungan itu, sama karena kecepatannya terlalu cepat, melewati kehampaan. Kekosongan ini telah memblokir kecepatan mereka, seperti tembok, dihempaskan dengan keras. Ini adalah, ada orang di sana, lebih dari satu, tapi 6. Cahaya semakin dekat, dan semua orang akhirnya melihat semua yang ada di dalamnya. Mereka melihat seorang pria berbaju putih berdiri di depan, di sampingnya ada seorang gadis cantik, di belakang mereka, 2 pria dan 2 wanita berdiri. Itu Su Han dan yang lainnya. Itu dia, ucap Jun Lohua dan Sui Qiao juga melihat Su Han, cemberut. Saat berada di peron itu, Su Han berkata dengan sombong bahwa ia bahkan tidak akan memperhatikan kaisar, dan bahkan menentang puncak jarum Daoye. Ini membuat banyak orang memiliki kesan yang sangat dalam tentang Su Han. Ketika saya melihatnya saat ini, saya langsung mengenalinya. Orang ini bukan hanya alam meridian naga. Mengapa begitu cepat? Jun Lohua menatap Su Han, meskipun dia jauh, dia masih merasakannya sedikit. Tidak. Tingkat kultivasinya telah mencapai alam roh naga. Mungkinkah setelah memasuki gerbang ras rusa, harta macam apa yang telah dia peroleh? Tapi bahkan di alam roh naga, kecepatannya tidak seperti ini, dan alam dewa naga tidak memilikinya. Melihat Su Han dan yang lainnya datang dengan cepat, Jun Lohua berbalik dan bergegas menuju buku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kecepatannya mencapai ekstrim, dan dia dengan cepat sejajar dengan Sui Qiao, tetapi Sui Qiao mendengus dingin, mempercepat lagi, dan melewati Jun Lohua lagi. Pada saat ini, Su Han dan yang lainnya di dalam cahaya juga melihat buku warna-warni mengambang di puncak gunung. Kecepatan mereka begitu cepat sehingga mereka hampir mendatangi semua orang ketika mereka melihat mereka, dan ketika Jun Lohua berbicara, mereka telah melewati mereka. Sangat cepat. Semua jenius tercengang, dan penjaga yang melindungi mereka juga bergerak-gerak dengan ganas. Mereka percaya bahwa meskipun mereka keluar dari basis kultivasi mereka, mereka pasti tidak akan secepat itu. Kejar Jun Lohua, ucap seseorang. Benar saja, cahaya seperti api telah melampaui Jun Lohua, dan dalam ekspresi suram yang terakhir, dia mengejar Sui Qiao. Keluar dari sini, Sui Qiao tiba-tiba berbalik, melambaikan telapak tangannya, dan telapak tangan besar tiba-tiba muncul. Buku berwarna-warni tepat di depannya. Dia telah dirampas oleh Jun Lohua sebuah harta karun sebelumnya. Pada saat ini, dia adalah yang paling dekat dengan harta karun itu, dan dia tidak akan pernah membiarkan orang lain merebut harta itu lagi di depannya. Boom! Telapak tangan jatuh dan langsung menuju pita untuk menepuk. Telapak tangan ini bukan untuk membunuh Su Han dan yang lainnya, tetapi untuk memainkan peran memblokir. Beri waktu Sui Qiao beberapa detik lagi, dan Sui Qiao akan bisa mendapatkan bukunya. Saya menasihati Anda, jangan meminta buku ini, dan keluar dari sini. Su Han berbicara dengan dingin, dan dengan lambaian telapak tangannya, ruang di depannya langsung mengeras. Pada saat itu mengeras, cahaya telapak tangan Sui Qiao telah jatuh, dan itu menabrak ruang dengan keras, secara langsung menyebabkan ruang itu meledak. Ketika ruang meledak,
Streamer tempat Su-han dan yang lainnya berada dengan cepat menembus, dan cahaya telapak tangan tidak menghentikan mereka sama sekali. Buku itu milikku, apakah kamu berani mengambilnya dariku? Sue Qiao bergegas dan berkata dengan niat membunuh, Xiao Ji ini adalah orang dari Paviliun Huasen. Jika kamu mundur sekarang, aku dapat mengampuni hidupmu. Jika kamu berani merebutnya dariku dan meninggalkan gerbang pengejaran ini, aku dan Paviliun Huasen pasti akan memburumu sampai mati. Seorang gadis dengan pikiran yang begitu kejam, dia pantas mati di sini. Ucap Su-han bersenandung, sosoknya sejajar dengan Sue Qiao, dan dia akan segera melampauinya. Matilah kau, Sue Qiao berteriak, dan langit dari kepingan salju jatuh di depan Su-han dan yang lainnya, membentuk bola salju besar, berdiameter puluhan meter, berguling ke arah Su-han dan yang lainnya. Siuh, duar-duar. Dengan lambaian telapak tangan Su-han, sihir atribut angin segera dilemparkan, dan pedang panjang yang tak terlihat muncul di langit, dimasukkan langsung ke bola salju, dan langsung membaginya menjadi dua. Sangat kuat, bahkan Junlohua telah diperlambat oleh wanita beracun ini, tapi mereka tidak terhalang sedikitpun. Di mana alam roh naga, itu jelas merupakan kekuatan dari alam dewa naga. Banyak orang jenius tidak bisa mempercayainya sejak kemunculan Su-han dan yang lainnya. Serangan berturut-turut Sue Qiao telah menghambat kecepatan Su-han dan yang lainnya, tetapi dari awal sampai akhir, mereka tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Sangat murni dan ambigu. Hingga saat ini, Su-han telah membelah bola salju dan melampaui Sue Qiao. Buku itu tepat di depannya, dan mata dan Feng Sue Qiao tiba-tiba melebar, dan dia mengertakkan gigi dan berteriak, kamu bajingan, jika kamu berani mengambil buku kuno itu, Xiao Ji ini pasti akan memotong daging dan darahmu dengan satu pisau dan pisau. Setelah mendengar ini, tidak peduli itu Su-han, bahkan Liu Feng dan yang lainnya terlihat sedikit kedinginan. Pikiran wanita ini benar-benar kejam, siapapun yang merampas harta karun di gerbang rusa, tetapi di dalam dirinya, itu tampaknya telah menjadi miliknya. Satu nasihat lagi untukmu, cepat keluar, kalau tidak, tidak ada yang bisa kabur. Suara dingin Su-han turun. Mungkinkah kamu masih ingin membunuh kami? Sue Qiao berteriak, hanya kamu bajingan. Bahkan jika Xiao Ji ini berdiri di sini dan meminta kamu untuk membunuh, kamu tidak bisa membunuh. Yang lain juga menunjukkan ekspresi dingin di wajah mereka. Jelas, mereka semua merasa bahwa Su-han bermaksud mendapatkan buku itu sebelum dia bisa melakukan apapun dengan mereka. Orang ini terlalu merajalela. Ya, itu hanya generasi muda dari keluarga kecil, berani berbicara dengan kami di sini. Kita tidak bisa mendapatkannya, dan dia bahkan tidak bisa memikirkannya. Ada ledakan amarah, dan mereka benar-benar melancarkan serangan terhadap Su-han. Sekelompok idiot berotak mati, ucap Lian Yuze mengutuk secara diam-diam. Niat baik tidak dihargai, mereka pantas mati di sini, ucap Liu Feng juga berkata. Langit penuh serangan jatuh dari atas kepala mereka, tetapi kecepatan Su-han dan yang lainnya terlalu cepat, dan mereka melaju lurus, menghindari serangan ini dalam sekejap. Bum bum bum. Ada suara gemuruh, dan serangan itu jatuh ke gunung, menyebabkan batu yang tak terhitung jumlahnya hancur dan berguling ke bawah. Di belakang Su-han dan yang lainnya, Junlohua tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan. Pada saat itu, dia samar-samar mendengar suara menerobos langit. Hanya dia yang mendengarnya, adapun para jenius lainnya, mereka masih memarahi Su-han dan yang lainnya, dan mereka masih ingin menyerang. Tidak baik. Saat berikutnya, wajah Junlohua tiba-tiba berubah. Dia akhirnya yakin bahwa pada saat itu, dia mendengar dengan benar. Karena dia melihat kejauhan, ada raksasa yang bergegas dengan cepat. Di belakang raksasa itu, ada retakan hitam pekat. Jelas ruang itu robek karena kecepatannya yang terlalu cepat. Saat dia melihat raksasa ini, wajah Junlohua berubah drastis. Tidak peduli apa buku warna-warni itu, dia segera berbalik, memerintahkan kedua penjaga, dan berlari langsung ke kejauhan.
Arah dia melarikan diri adalah arah buku warna-warni. Yang lain mengira bahwa Junlohua masih akan memperjuangkan buku warna-warni. Hanya Junlohua yang tahu bahwa dia tidak memiliki pemikiran tentang buku warna-warni. Saat ini, dia hanya ingin melarikan diri. Junlohua, aku tidak bisa mendapatkannya, dan kamu bahkan tidak ingin mendapatkannya. Di wajah cantik asli Sue Qiao, ekspresi mengerikan muncul saat ini. Dia bertengkar dengan Junlohua sepanjang waktu. Su Han tidak tahu kemana dia muncul. Dia akan marah jika Su Han mendapatkan buku ini. Jika kau tidak pergi, matilah di sini, ucap Junlohua dengan ekspresi muram. Sue Qiao mendengus dingin, baru saja hendak mengatakan sesuatu, tapi dia melihat Su Han melambaikan tangannya dan menyimpan buku warna-warni ke dalam cincin ring luar angkasa. Buku-bukunya sudah jadi milikmu, untuk apa kau lari? Tidak bisakah kau bertarung dengan Xiao Ji ini? Melihat bahwa Su Han tidak bertahan dalam postur tubuh sedikit pun, dia masih bergegas ke kejauhan begitu dia mengambil buku itu, tidak hanya tidak mengurangi kecepatannya, tetapi lebih cepat, seolah-olah ada harta yang menunggunya di kejauhan. Sue Qiao tiba-tiba marah. Su Han diam, dan Junlohua juga diam. Mereka selalu berbicara dan berlatih, semuanya adalah Sue Qiao dan banyak jenius dari sekte besar. Sue Qiao Xiao Ji, dia takut aku menunggu. Seseorang mencibir dan berkata, meskipun orang ini cepat dan tingkat kultivasinya kejam, tetapi bagaimanapun juga, dia bukan tandingan bagi banyak orang. Saya sudah mendapatkan harta saat ini. Jika saya tidak melarikan diri, saya khawatir harta karun itu tidak hanya akan diambil, tetapi hidup saya akan ditunggu. Tinggalkan. Ya, identitas Sue Qiao Xiao Ji, saya telah mendengar tentang orang yang ingin datang ke sini. Saya takut di dalam hati dan tentu saja tidak berani tinggal terlalu lama, ucap seseorang mengikuti. Identitas Sue Qiao jauh lebih tinggi dari mereka, dan kultivasinya juga sangat kuat. Pada saat ini, Menyanjung juga mencoba membangun hubungan yang lebih baik. Dia tidak tinggal, setelah keluar, aku juga akan mengejarnya sampai ke ujung dunia. Wajah Sue Qiao dingin dan berkata, dari masa kanak-kanak sampai usia, tidak ada yang berani merebut harta dari Xiao Ji. Jika dia tidak membunuhnya, bagaimana dengan Xiao Ji ini? Orang luar bangsa. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, suara yang sangat dingin tiba-tiba terdengar di telinganya. Bukan hanya dia, tapi semua orang mendengar suara ini. Pada saat mereka mendengarnya, hawa dingin menggigit yang tak terlukiskan muncul di hati mereka semua. Di bawah dingin ini, ada perasaan krisis yang kuat, yang tiba-tiba pecah. Pada saat ini, semua orang menoleh dan melihat, tetapi melihat bahwa kekosongan itu terkoyak dalam sekejap, dan retakan besar muncul, dengan suara mengejek, sebuah kapal perang besar yang sangat menakutkan muncul di hadapan semua orang. Semua orang menarik napas. Ini adalah. Mereka melihat ke kapal perang yang kosong dengan kaget, mata mereka melebar dan nafas mereka terengah-engah, seolah-olah mereka akan mati lemas. Kau, semua bangsat sialan! Teriak lelaki tua. Di kapal perang Void, lelaki tua itu dan yang lainnya tampak dingin dan kejam. Ada begitu banyak orang luar di sini, yang merupakan keuntungan besar. Setelah membunuh mereka, membawa mayat ke negara kuno, Kaisar Suci pasti akan mendapat hadiah besar. Ada kegembiraan di malam suci. Hahaha, yang lainnya juga tertawa. Lakukan. Orang tua itu memerintahkan langsung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wosh! Holy Eve mengambil tembakan pertama, dan penjara jurang digunakannya lagi. Semua dalam beberapa mil, termasuk gunung besar, semuanya diblokir dan dipenjara saat ini. Kami semua dari Sekte kelas 2, dan Sue Qiao Xiao Ji bahkan adalah Sekte kelas 1 Dewa Super. Siapa kau? Ucap seseorang bertanya dengan ketakutan. Sekte kelas 2. Seng Ye dan yang lainnya mencibir, kamu adalah yang disebut jenius yang membunuh. Wosh! Tus tus tus. Banyak tetesan hujan jatuh dari angkasa, tetapi setiap kontak pasti akan langsung membeku. Hampir dalam sekejap mata,
ratusan patung es muncul. Hanya sejumlah orang terbatas, seperti Sui Qiao, menggunakan alat peledak untuk menghindari serangan tetesan hujan. Sangat disayangkan bahwa lawannya adalah magister hebat tingkat ke-6, mampu menyapu keberadaan Kaisar Naga, dan bahkan di antara mereka, ada magister hebat tingkat 7. Su Han tidak peduli tentang apa yang terjadi pada Sui Qiao dan banyak orang jenius lainnya saat ini, dan dia tidak akan peduli tentang itu. Saat ini, mereka dapat dikatakan sebagai bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai. Mereka tidak dapat melindungi diri sendiri, sehingga tidak ada mood untuk menjaga orang lain. Sambil berlari, Su Han melihat kembali ketiga sosok di belakangnya, dan tidak berkata apa-apa. Siapa mereka? Suara Jun Lohua datang dari belakang. Su Han merenung sedikit, dan masih berkata, pribumi lokal. Asli. Ekspresi wajah Jun Lohua berubah lagi. Aku belum pernah mendengar ada penduduk asli di gerbang rusa, dan penduduk asli di sini begitu kuat. Jika mereka pergi keluar, mereka bisa menyapu benua Longwu. Su Han berkata dengan ringan. Apa yang dia katakan benar, hanya seorang bijak ajaib, benua Longwu akan dikalahkan, belum lagi ada banyak penyihir lainnya. Dalam sekejap, setengah jam berlalu. Langkah kaki Su Han dan yang lainnya belum berhenti. Jun Lohua dan yang lainnya telah benar-benar tertinggal, tidak ada jejak mereka. Bagi Su Han, bahkan berlari selama 10 hari 10 malam tidak akan menghabiskan banyak tenaga, tapi Jun Lohua dan yang lainnya berbeda. Yang mereka butuhkan adalah banyak aura. Boom! Ada suara keras dari belakang, dan Su Han mengerutkan kening. Ketika dia melihat ke belakang, wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Suara keras ini persis seperti yang dibuat oleh kapal perang yang kosong itu. Para jenius sekte itu telah terbunuh. Lian Yuze mendengus dingin, ini benar-benar sampah, aku tidak bisa menahannya bahkan kali ini. Hanya magister tingkat 6 yang bisa membunuh mereka secara instan, apalagi orang tua itu, ucap Su Han. Apakah kamu masih berencana untuk melarikan diri? Di dunia iblis ini, di mana kamu bisa melarikan diri? Orang tua itu mengeluarkan suara yang sedikit konyol dan menggelikan. Su Han terdiam, tapi tetap tidak berhenti. Pada saat ini, raungan tiba-tiba datang dari kehampaan. Saat suara senandung terasa, kekosongan kapal perang berhenti tiba-tiba, dan lelaki tua itu dan yang lainnya mendongak dan bahkan menyerahkan Su Han. Wajah Su Han berubah drastis, dan dia merasakan aura yang sangat familiar dalam dengungan itu. Itu adalah nafas dari bidang bintang inferior. Bagaimana bisa ada orang di Star Territory yang datang ke sini? Su Han tampak sulit melihat yang ekstrim. Dia bisa yakin bahwa seseorang akan muncul nanti, dan orang yang muncul pasti orang yang kuat di bidang bintang tingkat rendah. Bagi Su Han di kehidupan sebelumnya, orang-orang di bidang bintang tingkat rendah benar-benar tampak seperti semut. Tapi saat ini, seperti raksasa. Boom! Dengan munculnya dengungan ini, kekosongan membuat suara keras, dan segera terguncang. Dum-dum-dum, suara teredam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ini bukan suara sinis dari robekannya kekosongan, itu seperti kaca besar, tiba-tiba pecah dari semua sudut. Melihat sekeliling, langit yang bisa dilihat dengan mata telanjang semuanya telah berubah menjadi ketiadaan saat ini, setidaknya dalam jarak ribuan mil. Ruang itu hancur dan berubah menjadi ketiadaan, dan kegelapan besar muncul. Dalam kegelapan, ada portal, dan terlebih lagi, di hadapan semua orang, sekelompok sosok keluar dari portal. Orang-orang dari alam iblis kuno. Saat melihat pakaian yang dikenakan oleh orang-orang tersebut, Su Han mengerutkan kening. Dalam kehidupan sebelumnya, dia selangkah demi selangkah dari orang bawah ke tingkat dominasi tempat suci. Dia secara alami sangat jelas tentang kekuatan utama di bidang bintang. Wilayah iblis kuno adalah kekuatan di alam surga timur dari wilayah bintang bawah. Di Star Territory, dibagi menurut power, ada total 4 kategori, yaitu inferior power, medium power, upper power, dan top power. Wilayah iblis kutub termasuk dalam kategori yang lebih kuat di antara kekuatan yang lebih rendah.
Dengan Suhan Sanctuary mendominasi memori yang kuat, tentu saja dia ingat dengan jelas. Kenapa orang-orang dari alam iblis kutub muncul di sini, dan bagaimana mereka bisa menembus pertahanan dunia dewa iblis ini? Hati Suhan menimbulkan keraguan. Dunia iblis ini diciptakan di puncak Kaisar Sein Mogu, dan didasarkan pada jantung dunia. Pertahanan di seluruh dunia iblis sangat kuat, bahkan pembangkit tenaga listrik dari domain bintang superior sulit untuk dihancurkan. Siuh siuh siuh. Sebelum portal, ada lebih banyak orang, dan pada akhirnya, ada ribuan orang. Semua orang ini mengenakan pakaian dari daerah iblis kutub. Saat mereka muncul, mata mereka tertuju pada Suhan dan yang lainnya. Tepatnya, itu jatuh pada Xianger. Akhirnya ketemu, ucap seorang pemuda tersenyum, rambutnya keemasan, dia tampak aneh, kulitnya putih, dan tingginya hampir 2 meter. Dilihat dari ekspresi orang-orang di samping dan di belakang, mereka semua dipimpin oleh pria berambut pirang. Kau siapa? Kau juga orang luar. Di atas kapal perang Void, lelaki tua itu mengerutkan kening dan bertanya. Dia tidak mengambil langkah pertama, karena dari orang-orang ini, terutama dari pria pirang, dia merasakan krisis. Gulungan, ucap pria pirang itu melirik ke seberang kapal kosong. Artinya, kata ini berubah menjadi gelombang yang mengepul, menghancurkan semua ruang, seperti riak, dan dengan cepat menyapu ke arah kapal perang yang kosong. Orang tua itu mendengus dingin, dan sebuah tongkat sihir muncul di tangannya. Dia melambaikan tongkat itu, dan sejumlah besar elemen sihir segera berkumpul di sekelilingnya, membentuk sebuah penghalang. Boom! Riak itu menghantam penghalang, seolah-olah semuanya akan meledak, tetapi penghalang itu tidak rusak. Pria pirang itu memandang pria tua itu, dan sudut mulutnya sedikit melengkung, The Seven Order Great Sorcerer. Agak menarik, aku tidak menyangka bahwa penduduk asli yang dibaringkan oleh Holy Devil dan hantu tua telah berkembang hingga saat ini. Apakah kamu berani menghina Dewa Iblis Agung? Mendengar kata-kata ini, setan suci dan hantu tua, lelaki tua itu dan yang lainnya segera mengangkat alis mereka, dan rasa dingin yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di atas mereka. Tujuanku, ucap pria pirang itu merenung sejenak dan menunjuk ke Xianger, ini untuknya. Kebetulan kita juga untuknya, ucap orang tua itu mencibir. Dia adalah magister hebat tingkat ke-7. Kultivasi semacam ini, apalagi di dunia iblis, bahkan jika ditempatkan di bidang bintang bawah, atau bahkan bidang bintang tengah, pasti bisa dianggap sebagai orang kuat yang bisa menjaga satu sisi, sama seperti pemuda itu. Aku menasihatimu, lebih baik kau menyingkir dariku, kalau tidak, kau akan menyesalinya, ucap pria pirang itu memandang pria tua itu, mengerutkan dahi. Apakah menurutmu orang tua ini takut padamu? Orang tua itu menunjuk ke arah Suhan dan yang lainnya, dan berteriak, gandakan kecepatannya, saya akan mengambil nyawa orang-orang ini dan meminta hadiah dari Kaisar Suci. Dung, di bawah perintahnya, sejumlah besar magic spar muncul lagi, dan kecepatan kapal perang Void meningkat lagi, berubah menjadi Streamer. Kau mencari kematian, ucap pria pirang itu tampak kedinginan dan langsung melambai. Siuh siuh siuh, duar duar duar. Tiba-tiba, sosok yang tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh dari portal seperti belalang. Mereka tidak langsung terburu-buru ke orang tua dan yang lainnya, tetapi ke Xianger, karena tujuan utama mereka adalah Xianger. Kakak laki-laki, wajah Xianger pucat, menunjukkan ketakutan. Dia merasa bahwa orang-orang ini sangat memusuhi dirinya. Dewa Badai, 4 Sein Xuanwu, 9 gagak emas matahari, kemarahan raksasa. Wajah Suhan jelek, melihat orang-orang ini bergegas maju, dia tidak ragu sama sekali. Dalam sekejap, dia menggunakan 4 mantra sihir. Badai muncul dari langit, terlihat samar-samar, di puncak badai, sepertinya ada sosok ilusi yang berdiri. Sosok ini berwarna emas dan berkabut, seperti dewa sejati yang turun ke dunia. Saat itu muncul, dia mengikuti instruksi Suhan, menyapu ke arah semua orang yang bergegas. Setelah itu, teriakan keluar,
dan seekor burung emas besar muncul dari langit. Burung itu tidak bisa melihat seperti apa bentuknya, hanya sosok ilusi itu adalah gagak emas. Hantu besar Xuan Wu juga muncul di atas kerumunan untuk menahan serangan itu. Pada akhirnya, raksasa yang mengejutkan, setinggi hampir 1000 meter, berdiri dari tanah. Magister besar tingkat 5. Pria pirang itu sedikit mengernyit dan mendengus dingin. Saya sedang menunggu orang-orang dari alam iblis kutub. Saya memasuki dunia dewa iblis hari ini. Untuk menangkap putri pengkhianat, Anda berani menghentikan saya? Ucap pria pirang. Putri pengkhianat. Suhan memandang pria pirang itu, aku tidak tahu siapa pengkhianat di mulutmu. Secara alami adalah hantu tua iblis suci. Pria berambut pirang itu berkata, hantu tua iblis suci memiliki pikiran yang hati-hati. Ketika dia jatuh, dia menyegel putrinya dan melemparkannya ke dunia dewa iblis. Dia tahu bahwa kita akan mengejar benih jahatnya, dan dia siap untuk segalanya. Sayangnya, dia telah jatuh, jadi tidak peduli seberapa banyak dia mempersiapkan, bagaimana dia bisa mengalahkan Saint Lord saat ini. Hari ini, Yang Mulia, saat Suhan mendengar kata ini, semua keraguan di hatinya lenyap. Saat ini, dia tidak memiliki amarah, tetapi hanya kesedihan yang kuat. Nama Tuan Suci hanya dapat dimiliki oleh Tuan Tempat Suci. Dia adalah Tuan Suci di kehidupan sebelumnya dan dihormati oleh ribuan orang. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.